Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di bulan suci Ramadan kali ini, dan semoga kita bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Tausiah kali ini kita akan membahas tentang pengakuan pribadi dengan halal dan berkah. Pengelolaan keuangan pribadi dengan halal dan berkah bukan semata-mata tentang bagaimana mendapatkannya. Kita perlu juga tahu bagaimana pengelolaannya dengan baik sehingga kita terhindar dari dosa dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya mendapatkan penghasilan dengan cara yang halal agar menjadi berkah dalam hidup kita maupun keluarga kita. Setelah kita mendapatkan penghasilan yang halal, yang baik, kemudian kita perlu mengelola keuangan dengan baik, yaitu mengelola keuangan dengan baik itu mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, dan kita ketahui bahwasannya Allah membenci orang-orang yang boros dan berlebihan, dan jangan juga kita pelit pada diri kita ataupun kepada orang lain sehingga kita pun enggan untuk bersedekah. Dan janganlah teman-teman mementingkan kebutuhan gaya hidup konsumtif yang tidak bermanfaat. Jadi utamakan kebutuhan pokok baru keinginan yang memang teman-teman sudah secara kebutuhan sudah terpenuhi baru masuk pada keinginan, ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu zakat, membayar zakat dan sedekah. Kita ketahui bahwasannya zakat itu adalah salah satu kewajiban umat muslim yang harus kita keluarkan sehingga kita ada keberkahan dalam mengelola keuangan rumah tangga ataupun pribadi. Sedekah itu bukan memiskinkan kita. Ingat bahwasannya tidak ada orang miskin gara-gara sedekah, gitu ya. Allah sudah berjanji, apapun yang kamu sedekahkan maka akan berlipat ganda. Kemudian yang keempat itu adalah pengelolaan hutang. Di dalam Islam tidak ada larangan untuk berhutang, tetapi Rasulullah berkata untuk berhati-hati dalam berhutang. Kenapa berhati-hati? Karena di dalam hutang itu adalah beban secara finansial, maka perlu berhati-hati dalam berhutang. Kalau kiranya tidak perlu, maka tidak perlu berhutang. Sesuaikan kebutuhan hidup kita, hidup sederhana dan sesuai dengan porsinya, sehingga kita tidak terjerumus dengan hutang yang membebani finansial kita. Kemudian yang terakhir, kita bersyukur dan bertawakal. Bersyukur di sini kita bersyukur atas pemberian Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Harta dalam pengelolaan keuangan pribadi itu bukan tentang mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dan itulah, untuk mendapatkan berkah kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan jangan lupa bertawakal. Itu poin penting dari pembahasan kita. Ada penghasilan yang halal, pengelolaan keuangan yang bijak, jangan lupa zakat dan sedekah, kemudian ada pengelolaan hutang dengan baik, kemudian jangan lupa bersyukur dan bertawakal. Buat teman-teman, tausiah kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman dan selalu dalam lindungan Allah semua. Tetap kelola keuangan dengan baik, halal dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.